Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rindu Janda Putra, nomor induk mahasiswa 17230039 jurusan akuntansi. Ini merupakan video tugas ketujuh dari mata kuliah seminar akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Bapak Febriandi Ananda SEMSI dengan tema Islamic Accounting. Kali ini saya akan membahas sebuah artikel dengan judul Le Grand Feuillet, A Great Journey to Liberate Islamic Accounting Education from Utilitarianism and Secularism. Baik, langsung saja. Artikel ini merupakan penelitian dari Arista Fauzi Kartika, Sari Rahmawati, dan Harun Al-Rashid yang merupakan peneliti dari jurusan akuntansi Universitas Islam Malang, Indonesia. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, teori yang terkait dengan tema. Penelitian tentang etika Islam dalam pendidikan akuntansi juga dilakukan oleh Ahmad dan Ahmad 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memasukkan prinsip-prinsip etika Islam seperti integritas, keikhlasan, dan kebenaran ke dalam pendidikan akuntansi akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan mahasiswa akuntansi yang beretika. Landasan syariah dari etika Islam adalah prinsip yang baik, valid, dan dapat diandalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi. Kamla 2015 telah melakukan penelitian tentang pemikiran kritis intelektual muslim atau CMIS. Dia menjelaskan bagaimana pemikiran CMI berdasarkan perspektif postkolonial dari hibriditas budaya dan modernitas kedua dapat memperkaya dan menginformasikan upaya penelitian akuntansi kritis untuk mengembangkan proyek akuntansi emansipatoris. Makalah ini menunjukkan bahwa pemikiran dari metodologi CMI dapat berkontribusi untuk menantang dominasi akuntansi barat atau konvensional dan klaimnya terhadap objektivitas, netralitas, dan universitas. Secara khusus, makalah ini menyoroti bagaimana pendekatan CMI yang tercerahkan terhadap hermeneutika, penekanan mereka pada spiritualitas, etika, dan teologi pembahasan, agenda penelitian dan pendidikan epistemologis dan metodologis radikal. Mereka menawarkan alternatif berwawasan keluar untuk mengembangkan pemikiran akuntansi. Kajian tentang pendidikan akuntansi Islam telah dilakukan oleh Triyono 2015B yang mendekonstruksi pendidikan akuntansi Islam yang diduga sekuler menjadi pendidikan dengan karakter utama Islam atau tauhid. Hasil penelitian menyatakan bahwa struktur kurikulum, substansi mata pelajaran, struktur diri, dan proses pendidikan, struktur hubungan guru dan siswa dengan masyarakat perlu diintegrasikan ke dalam satu kesatuan bentuk kesatuan, mengarah ke takwa. Dalam penelitian lain, Triyono 2013 mengeksplorasi hakikat akuntansi Islam ditinjau dari fungsi dan tujuannya berdasarkan perspektif Khalifatullah fil ard, melampaui kehidupan duniawi. Fungsi akuntansi Islam sebagai instrumen doa dan zikir atau mengingat Tuhan untuk membangkitkan kesadaran Tuhan. Kamayanti dan Mayanti 2014 juga menulis dalam artikelnya tentang pembelajaran manajemen keuangan Islam yang sering terjebak dalam pragmatisme sehingga dibangun atas dasar kesadaran kritis Islam dengan pendekatan dialogis. Alhasil, mahasiswa dapat secara kritis mempraktikkan manajemen keuangan Islam yang menjauhi nilai syariah dan mengajukan alternatif solusi. Rumusan masalah dari artikel ini itu bagaimana proses hijrah mahasiswa akuntansi Islam berlangsung menggunakan metafora Le Grand Feuillet. Tujuan penelitian ini yaitu melepaskan mahasiswa mata kuliah akuntansi Islam dari sekularisme dan kapitalisme. Berikutnya pembahasan yang kedua yaitu kasus yang dibahas sesuai tema. Film Le Grand Feuillet bercerita tentang proses transendental seorang pemuda saat melakukan perjalanan dari Prancis ke Mekah untuk menemui ayahnya dalam perjalanan ziarah dengan menggunakan mobil.
Perjalanan tersebut memakan waktu 1 minggu dengan jarak tempuh 4.868 km. Film tersebut berkisah tentang bentrokan tersebut antara seorang yang taat beriman, Lepere, dan putranya yang benar-benar sekuler, Reda, yang tidak tahu apa-apa tentang arti Islam. Lepere mewakili orang-orang yang dididik dengan sistem kesultanan Islam, muncul dengan sosok berhati keras dan konservatif berurusan dengan aturan. Dia bahkan masih berbicara bahasa Arab Maroko kepada anak-anaknya selama hidup mereka di Prancis. Secara kontradiktif, Reda adalah seorang pemuda keras kepala, liberal, dan sekuler yang lahir dan besar di Prancis. Karakter Reda sedikit banyak menggambarkan kondisi masyarakat Islam saat itu cenderung sekuler. Keras kepala, liberal, dan sekuler, Reda adalah refleksi dari mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah akuntansi syariah yang juga sekuler karena kapitalisme sudah melekat pada realitas akuntansi. Menurut Mullah Warman 2012 menjelaskan bahwa siswa lebih menyukai apapun yang berasal dari barat. Jadi pada akhirnya adalah pola pikir barat yang mereka anut sebagai bentuk modernitas. Cara timur lebih rendah dari mereka yang berasal dari timur. Dalam perjalanannya, ayah dan putranya bertemu dengan seorang pria bernama Mustafa, seorang Turki berbahasa Prancis yang membantu mereka di perbatasan. Lepere tidak menunjukkan antusiasme saat bertemu dengan Mustafa yang mengatakan ingin ikut berziarah bersama mereka. Lepere mengira Mustafa memiliki niat buruk terhadap mereka. Sebaliknya, Reda sangat menyukai Mustafa yang telah memanjakan rasa ingin tahunya sebagai remaja liberal dan sekuler. Mahasiswa akuntansi Islam mengenal nilai utilitarian yang melekat dalam akuntansi konvensional. Utilitarian tidak mengajarkan nilai-nilai yang tulus. Ia hanya menganggap sesuatu itu baik jika pada akhirnya membawa manfaat atau kontribusi tanpa proses. Hal ini tergambar saat Reda yang menyambut baik kehadiran Mustafa, menyadari bahwa Mustafa menunjukkan niat buruk dengan mencuri uang Lepere setelah mengajak Reda keluar untuk minum-minum. Sekularisme dan utilitarianisme melekat dalam kehidupan siswa selama mereka mempelajari akuntansi konvensional, dan kemudian ketika mereka mempelajari akuntansi Islam masih melekat pada nilai-nilai tersebut. Pendidikan akuntansi Islam harus membebaskan suatu proses pendidikan. Kamayanti 2011. Pembebasan dimaksudkan untuk membebaskan mahasiswa dari jeratan nilai kapitalisme yang dibalut sekularisme dan utilitarianisme. Hal yang memprihatinkan adalah kondisi mahasiswa saat menuntut ilmu akuntansi syariah, sedangkan kapitalisme masih melekat pada dirinya pola pikir. Lebih buruk jika kapitalisme tertutup atas nama syariah. Menurut Everin 2015 menyatakan bahwa sains dan teknologi termasuk akuntansi diciptakan untuk membentuk orang yang arogan. Mengapa? Jawabannya karena saat ini telah terjadi krisis yang kompleks dan multidimensi, di mana ilmu sering dibangun dengan ketundukan pada dogma, rasionalitas, empirisme, dan objektivitas sehingga sering menjadikan ilmu sekuler dengan agama. Mullah Warman 2008 menyatakan bahwa arus utama pemikiran yang berkembang dalam akuntansi tidak terlepas dari dominasi paradigma ilmiah sekuler yang bercirikan 3 hal utama, yaitu kepentingan pribadi, kekuasaan, dan relativitas yang dibungkus dengan kapitalisme. Agama dan spiritualitas dinilai tidak memiliki tempat dalam perkembangan ilmu akuntansi. Jika akuntansi konvensional hanya berkutat pada perjuangan bagaimana menyimpan jurnal transaksi dan reporting laporan keuangan, yang pada akhirnya sampai pada penyiapan informasi fundamental bagi stakeholder untuk mengambil keputusan. Bagaimana seharusnya pembelajaran akuntansi syariah dilakukan? Pendidikan akuntansi Islam tidak cukup jika hanya mengajarkan tentang transaksi halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan Hadis, perbedaan riba dan bagi hasil, atau bagaimana menyusun laporan keuangan. Akuntansi Islam bukan sekedar ilmu akuntansi yang diawali dengan kata syariah. Baik, selanjutnya yang ketiga, itu objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini akan mendeskripsikan proses hijrah mahasiswa akuntansi syariah meninggalkan sekularisme dan utilitarianisme melalui proses pendidikan kesadaran kritis Islam dengan menggunakan metamorfosa film yang berjudul Le Grand Voyage. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka artikel ini menjadi menarik karena penelitian ini di dalam bidang pendidikan akuntansi Islam dilakukan di Universitas Islam Malang yang diinspirasi oleh nilai-nilai keislaman. Universitas Islam Malang yang sistem pendidikannya berlandaskan nilai-nilai Islam
Ahlussunnah wal Jamaah tentunya mengajarkan berbagai nilai keislaman dalam proses pendidikannya. Namun berdasarkan observasi awal peneliti, masih terdapat sekularisme dan utilitarianisme yang berujung pada pragmatisme di pola pikir mahasiswa pada mata kuliah akuntansi Islam diambil dari mata kuliah akuntansi konvensional. Pembahasan mahasiswa tentang akuntansi syariah masih sebatas akad-akad bekas dan mereka masih berjuang untuk memahami materi akuntansi dalam bentuk syariah. Kesimpulannya, awal penelitian ternyata mahasiswa akuntansi Islam belum memahami nilai-nilai Islam terintegrasi yang fundamental dalam akuntansi Islam. Yang keempat itu teknik analisis data. Dalam artikel ini diungkapkan melalui cerita tentang pembebasan yang merupakan hasil dialog empiris yang diperoleh dari proses pembelajaran antara peneliti dan mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan dan penugasan selama 1 semester pada mata kuliah akuntansi keuangan syariah, program studi akuntansi tahun akademik 2017-2018, Universitas Islam Malang. Data diambil dalam format presentasi PowerPoint dan tugas. Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran siswa Islami kritis dengan menggunakan teknik dialogik yang dikemukakan oleh Freire sebagai nilai pendidikan cinta, kerendahan hati, harapan, dan kepercayaan diri, menurut Kamayanti 2012. Namun, jika Freire berhenti pada tatanan cinta dunia, maka dalam studi ini cinta dilampaui menuju cinta kepada Tuhan. Metode analisis dalam penelitian ini mengambil nilai-nilai filosofis dari film Le Grand Feuillet yang dimetamorfosikan dengan realitas mahasiswa akuntansi Islam. Metafora dapat digunakan sebagai pendekatan analisis dalam studi akuntansi seperti yang dijelaskan oleh Llewellyn 2003. Metafora memberikan cara berpikir tentang organisasi dan cara melihat. Metafora berteori melalui menghubungkan yang tidak biasa dengan yang sudah dikenal. Ia menciptakan makna dan makna melalui menggambarkan dan menceritakan dunia. Dengan menjelaskan bahwa penggunaan pendekatan ini akan membentuk suatu level pengetahuan berbasis metafora atau disebut dengan metafora berteori, sehingga dapat menciptakan makna dan makna melalui penggambaran atau imajinasi dunia. Metafora dalam penelitian akuntansi juga dijelaskan oleh Armenik dan Craig 2009. Metafora tentang akuntansi penting karena mempengaruhi apa yang dipahami orang tentang fenomena dan konsep akuntansi. Penelitian ini menggunakan metafora untuk memudahkan pembaca memahami penjelasan realitas dan konsep akuntansi secara lebih sederhana. Contoh penelitian akuntansi yang menggunakan metafora adalah yang dilakukan oleh Kusdewanti et al. 2014 yang menggunakan bantengan dan topeng Malangan untuk menggambarkan realitas perlawanan akuntansi Indonesia terhadap kekuasaan yang sedang berperang. Ada juga tulisan Triwono 2015 yang menggunakan metafora bola mengkonsepkan penampilan di klub sepak bola Arema. Sari 2016 juga menjadikan penelitian metafora tentang hijab segitiga sebagai konsep pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan ringkasan nilai-nilai yang tersirat dari film Le Grand Feuillet tentang migrasi seorang pemuda yang dimetaforikan untuk melihat realitas proses hijrah mahasiswa akuntansi syariah. Proses hijrah yang menjadi metafora diambil dari perkataan atau tindakan tokoh Reda dan ayahnya, Lepere. Berdasarkan uraian tersebut, hasil penelitian ini disusun dengan gaya naratif yang menurut Creswell 2007 memiliki fokus tertentu dan konseptual. Gaya naratif ini pernah dilakukan oleh Kamayanti 2012 yang menggunakan pendekatan dialogis untuk membangun kesadaran calon akuntansi melalui cinta. Yang terakhir itu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya menemukan nilai materi, tetapi juga nilai emosional dan spiritual dalam akuntansi. Ada beberapa nilai yang dapat dilihat dari dongeng siswa, nilai materi, nilai altruisme, nilai cinta, dan nilai spiritual. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran kepada para pendidik akuntansi syariah untuk memberikan mata kuliah akuntansi disertai dengan substansi tauhid Islam. Dan kesimpulan dari artikel ini yaitu pendekatan dialogis banyak menimbulkan kesadaran siswa, kesadaran ketuhanan atau kesadaran spiritual muncul ketika membahas kehadiran Tuhan dalam mata kuliah akuntansi konvensional dan mata kuliah ilmu agama. Kesadaran akan nilai emosional dan nilai spiritual juga telah dihasilkan. Akuntansi
itu tidak hanya tentang bagaimana mencetak jurnal, melaporkan laporan keuangan dan menyediakan sebagai informasi bagi stakeholder. Tetapi lebih dalam lagi, dalam setiap realitas akuntansi ada nilai yang mengikutinya. Tidak hanya nilai material, tapi juga non-material. Nilai-nilai emosional seperti cinta kepada sesama makhluk Tuhan, nilai altruisme yang meninggalkan diri, dan nilai spiritual dari rasa bersyukur dan kepuasan batin telah memberikan rahmat kepada seluruh alam. Walaupun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada ketidakmampuan menjaring hasil penelitian yang merupakan hasil pengabdian siswa yang diemban secara permanen oleh siswa dan sebagainya. Pemulihan ini tidak dapat dipastikan akan permanen dalam pola pikir siswa, namun dapat dipastikan proses pengabdian ini nyata. Proses macam itu dapat dilakukan pada semua jenis mata kuliah, tidak terbatas pada akuntansi syariah saja. Pendekatan dialogis dalam pembelajaran akan sangat baik jika dilakukan pada mata kuliah akuntansi konvensional sebagai langkah preventif melawan sekularisme dan kapitalisme. Proses macam ini dapat dilakukan pada semua jenis mata kuliah, tidak terbatas pada akuntansi syariah saja. Pendekatan dialogis dalam pembelajaran akan sangat baik jika dilakukan pada mata kuliah akuntansi konvensional. Pendekatan dialogis dalam pembelajaran akan sangat baik jika dilakukan pada akuntansi konvensional sebagai langkah preventif untuk melawan sekularisme dan kapitalisme. Baik, mungkin itulah hasil presentasi saya dalam video kali ini. Kalau ada kekurangan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.